Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian para pejuang CPNS Kemenak tahun 2019? Pada video ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara mengerjakan soal psikotes tetapi menggunakan trik cepat. Pada tahun 2018, untuk soal psikotes ini terdiri dari dua tipe. Yang pertama adalah tes papikostik dan yang kedua adalah tes potensi akademik dengan durasi waktu 120 menit. Nah, pada tahun ini durasi waktunya adalah 90 menit, sehingga ada dua kemungkinan. Yang pertama, banyak soalnya dikurangi, atau yang kedua, hanya ada satu tipe soal saja. Bisa papikostik saja atau bisa tes potensi akademik saja. Nah, teman-teman harus mempersiapkan keduanya dengan baik. Pada video ini saya akan fokus membahas soal tes potensi akademik dan lebih fokus lagi membahas soal aritmetik sosial, yaitu soal matematika yang berkaitan dengan soal-soal cerita. Next video saya juga akan membahas tipe-tipe soal psikotes yang lain. Oleh karena itu, pastikan teman-teman bisa subscribe channel ini sehingga tidak ketinggalan informasi pembahasan soal dari saya berikutnya. Sekarang kita akan membahas soal yang pertama. Jumlah dan selisih kedua bilangan berturut-turut adalah 125 dan 37. Selisih kuadrat kedua bilangan tersebut adalah, ini kalau cara yang biasa maka kita akan mencari kedua bilangan tersebut. Kita misalkan bilangan pertama adalah A, bilangan kedua adalah B, yaitu A plus B sama dengan 125. Dan kemudian selisihnya atau dikurangi A dikurangi B sama dengan 37. Langkah berikutnya menentukan nilai A, menentukan nilai B, kemudian mengkuadratkan. Nah, itu butuh waktu yang sangat lama. Ini tidak saya lanjutkan. Saya akan mengerjakan dengan cara cepat. Cara cepatnya seperti ini. Kalau diminta menentukan selisih kuadrat, berarti kan A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Nah, rumus dari A kuadrat min B kuadrat itu adalah sama dengan A plus B dikali A min B. Sehingga kemudian kita bisa memasukkan bilangannya 125 kemudian dikali dengan 37. Nah, 125 dikalikan dengan 37 hasilnya adalah 4.625, sehingga jawabannya adalah D. Soal yang kedua, seorang tata usaha dapat mengetik 1.200 kata dalam 1 jam. Jika tata usaha itu dapat mengetik 1.800 kata, berapa lama waktu yang diperlukannya? Ini adalah tipe soal perbandingan senilai. Caranya seperti ini, kita tuliskan yang diketahui. Ini 1.200 kata itu dalam waktu 1 jam. Kemudian 1.800 kata ini dalam waktu misalkan X jam, seperti itu. Nah, yang ditanya ini, kita perhatikan dari sini ke sini itu kan naik atau jumlahnya bertambah. Nah, dari sini ke sini kira-kira naik atau turun? Maksudnya seperti ini. Untuk mengetik 1.200 kata itu kan diperlukan waktu 1 jam. Kalau katanya lebih banyak 1.800, maka kira-kira jamnya lebih banyak atau lebih sedikit? Nah, tentu saja akan lebih banyak. Sehingga kemudian kalau ininya naik itu kita sebut sebagai perbandingan senilai. Caranya sangat mudah. Teman-teman bisa membagi saja yang mempunyai satuan yang sama. Ini kan satuannya kata, ini sekata, ini jam, ini jam. Nah, kita bagi aja karena yang dicari adalah X. X dibagi 1 sama dengan 1.800. Kita bagi dengan 1.200. Jadi ini dibagi ini dibagi ini sama. Itu kalau dia perbandingan senilai. Oleh karena itu X dibagi 1 adalah X sama dengan, ini kita coret saja ada 0,2.
tinggal 18 dibagi 12. Nah, 18 dibagi 12 adalah sama dengan 1,5. 1,5 jam, sehingga jawabannya adalah B. Nah, bagi teman-teman yang bingung membagi antara 18 dibagi 12, bisa seperti ini. Ini sama-sama kita bagi dengan 6. 18 bagi 6 adalah 3. 12 bagi 6 adalah 2. Nah, 3/2 adalah 1,5. Oke, saya lanjut ke soal yang berikutnya, nomor 3. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 175 km dengan bahan bakar 15 liter bensin. Berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan dalam menempuh jarak 280 km? Nah, misalkan di sini adalah X liter. Kita analisis lagi. Dari 175 ke 280 itu kan naik atau jumlahnya lebih banyak. Nah, dari ini 15 ke X itu kira-kira lebih banyak atau lebih sedikit? Ya, kita logika saja. Kalau 175 km itu 15, maka kalau 280 tentunya membutuhkan bensin yang lebih besar, sehingga di sini juga naik. Nah, karena di sininya naik, ini naik, maka kita sebut sebagai perbandingan senilai. Sehingga kemudian yang ditanya X dibagi 15 sama dengan yang ini 280 kita bagi dengan 175. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Ini akan lebih mudah kalau kita bisa menyederhanakan. 15 itu pasti bisa dibagi 5 karena berakhiran dengan 5. Kalau kita bagi dengan 5, maka akan sama dengan 3. 175 karena berakhiran dengan 5, maka dia tentu saja akan dapat kita bagi dengan 5. Jadi 175 kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 35. Nah, ini lebih sederhana seperti itu. Kemudian kita kalikan silang di sini. X sama dengan, ini kita kalikan ke sini, 3 dikali 280 dibagi dengan 35. Kita bisa menyederhanakan lagi kalau tidak ingin menghitung bilangan yang besar. 280 kita bagi dengan 35. Hasilnya adalah 8 ya. Nah, ini kita bagi aja, hasilnya adalah 8, sehingga kemudian 3 kali 8 sama dengan 24. Maka jawabannya adalah E. Soal berikutnya masih terkait dengan perbandingan senilai maupun berbalik nilai, supaya teman-teman bisa benar-benar paham untuk tipe soal seperti ini. Arman dapat menempuh kota A dalam waktu 3 jam dengan menggunakan mobil yang berkecepatan 90 km per jam. Kemudian apabila di saat yang lain dia menggunakan mobil dengan kecepatan 100 km per jam, kemudian pertanyaannya adalah berapa jam dia akan sampai di kota A. Yang ditanya di sini, misalkan X jam. Kita analisis. Dari 90 ke 100 ini kan naik. Kemudian dari 3 ke sini kira-kira naik atau turun. Nah, kita logika. Kalau kecepatannya 90, dia 3 jam. Kalau kecepatannya 100, kira-kira lebih cepat atau lebih lama waktunya? Tentu saja lebih cepat. Artinya kalau lebih cepat, ini kan bilangannya lebih kecil daripada 3, maka kita sebut di sini turun atau lebih kecil. Yang ini turun, yang ini naik, maka kita sebut perbandingan berbalik nilai. Sehingga kemudian caranya adalah X dibagi 3 sama dengan yang ini berbalik. Tadi X di sini, ini 100, maka di sini kita balik. 90
dibagi dengan 100. Nah, ini kita coret nolnya, sehingga kemudian X sama dengan, ini kita kalikan silang ke sini, 3 dikali 9 dibagi 10. 27 dibagi 10 sama dengan 2,7, sehingga jawabannya D. Next, 4 orang membangun jembatan untuk sungai dan selesai dalam 15 hari. Nah, kita tulis di sini 15 hari dikerjakan 4 orang. Kemudian jika jembatan ingin diselesaikan dalam waktu 6 hari, kemudian orangnya berapa? Maka berapa orang yang harus ditambah? Nah, misalkan di sini X orang. Kita analisis ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Dari 15 ke 6 itu kan turun. Nah, sekarang kalau dikerjakan 4 orang itu selesai dalam waktu 6 hari. Maksudnya adalah 15 hari. Kalau 6 hari orangnya kira-kira lebih sedikit atau lebih banyak? Tentu saja akan jumlahnya lebih banyak atau naik di sini. Nah, di sini naik. Karena di sininya turun, di sini naik, maka kita sebut perbandingan berbalik nilai. Sehingga caranya adalah X dibagi 4 sama dengan yang ini kita balik, berarti 15 dibagi 6. Jadi kalau senilai kan 6 dibagi 15, tetapi kalau berbalik berarti 15 dibagi 6, seperti itu. Sekarang kita bisa menyederhanakan, ini kita bagi dengan 2, ini kita bagi dengan 2 yaitu 3, dan kemudian 15 dibagi 3 adalah sama dengan 5, sehingga X sama dengan tinggal 2 dikali dengan 5, hasilnya adalah 10. Tetapi teman-teman harus hati-hati, yang ditanyakan di sini kan berapa orang yang harus ditambah. Awalnya adalah 4 orang, kemudian dibutuhkan 10, berarti yang harus ditambah adalah sama dengan 10 dikurangi 4, yaitu sama dengan 6. Sehingga jawabannya adalah E. Sekarang kita akan melanjutkan ke soal yang nomor 6 dengan tipe soal yang hampir sama dengan sebelumnya, supaya teman-teman lebih mantap untuk mengerjakan soal seperti ini. Diketahui dosis pemberian suatu obat sebanding dengan berat badan pasien. Jika dosis untuk pasien dengan berat badan 45 kg itu adalah 12 mg. Kemudian dosis yang diberikan kepada pasien dengan berat badan 30 kg, ini misalkan X mg. Nah, kita analisis dari 45 ke 30, ini nilainya adalah turun. Nah, di sini naik atau turun? Kalau 45 itu 12, maka 30, maka tentu saja obatnya akan berkurang atau turun. Nah, karena sama-sama turun berarti perbandingan senilai. Yang ditanyakan adalah X dibagi 12 yang mempunyai satuan sama. Sama dengan 30 dibagi dengan 45. Nah, supaya lebih mudah perhitungannya, ini kita sederhanakan. 30 kita bagi 15 adalah 2. 45 kita bagi 15 adalah 3. Sehingga kemudian X sama dengan, ini kita kalikan silang, 12 kali 2 dibagi dengan 3. Kemudian 12 dibagi 3 adalah 4. Sehingga 4 kali 2 sama dengan 8. Sehingga jawabannya adalah B. Next, ke soal yang berikutnya. Dinding seluas 60 meter persegi selesai dicat selama 5 jam oleh 8 pekerja. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 50 meter persegi oleh 4 pekerja? Nah, kita tuliskan di sini 50 meter persegi itu dicat selama 5 jam oleh 8 pekerja. Kemudian ini 50
meter persegi oleh 4 pekerja. Kemudian yang ditanya adalah waktunya. Di sini X jam. Nah, ini merupakan soal pengembangan dari soal sebelumnya. Caranya adalah seperti ini. Kita tentukan kecepatan. Kecepatan satu pekerja. Kecepatan satu pekerja untuk kasus yang ini. Nah, kecepatannya itu adalah 60 kita bagi dengan 5 dikali dengan 8. Di lain pihak, kecepatan satu pekerja yang lain untuk kasus yang ini adalah sama dengan 50 dibagi dengan X dikali 4. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan sesederhana mungkin sehingga perhitungannya akan lebih mudah. Ini ada 0 kita coret. Ini ada 8 sama 4 kita coret, artinya 8 kita bagi 4 yaitu 2. Nah, X-nya kan ada di sini. Kalau mau dicoret lagi bisa supaya lebih sederhana ya. Ini 6 kita bagi dengan 2 yaitu 3. Nah, sekarang kita kalikan silang. 3 dikali X atau 3X adalah sama dengan 5 dikali 5 yaitu 25. X sama dengan 25 dibagi 3. 25 bagi 3 adalah 8. Ini 3. 8 kali 3 itu kan 24, padahal di sini 25 sehingga kurang 1. Artinya di sini adalah sama dengan 8 jam. Kemudian untuk menitannya sepertiga itu, sepertiga per 3 jam kita kali dengan 60 menit. Karena 1 jam adalah 60 menit. Sehingga sama dengan 8 jam 60 menit dibagi dengan 3 yaitu 20 menit. Sehingga jawabannya adalah 8 jam plus 20 menit atau sama dengan yang C. Next. Satu orang dapat menyortir 40 surat dalam waktu X menit. Ini hampir sama seperti tadi ya. Satu orang, ini 40 surat. Kemudian X menit. Jika terdapat 280 surat disortir oleh 4 orang, maka di sini berapa menit? Nah, karena di sini X-nya sudah dipakai, saya misalkan sebagai Y. Y ini yang ditanyakan. Sehingga kecepatannya adalah sama dengan, ingat kecepatannya adalah ini ya, banyaknya sesuatu itu. Banyaknya sesuatu 40 surat, dalam hal ini adalah 40 surat. 40 surat dibagi dengan 1 orang dikali X menit. Sama dengan yang ini yang bawah. 280 surat dibagi dengan 4 orang dikali dengan Y, di mana Y ini yang kita cari. Nah, kita bisa menyederhanakan dulu. Ini kita coret sama-sama ada 0, kemudian 28 dibagi 4 adalah sama dengan 7, sehingga kemudian kita kali silang 4 dikali Y atau 4Y sama dengan X dikali 7, 7X. Sehingga Y yang ditanya adalah 7X dibagi 4. Nah, jawabannya adalah C. Berikutnya, 5 pekerja dapat membuat 20 pakaian dalam waktu X jam. Nah, ini hampir sama aja ya. 5 pekerja, kemudian 20 pakaian, X jam. Kemudian jika terdapat 13 pekerja, kemudian di sini 4 jam. Yang ditanya adalah baju yang dapat dibuat. Nah, karena X-nya juga sudah dipakai, maka di sini kita menggunakan Y. Y pakaian. Maka kecepatannya adalah banyaknya sesuatu. Dalam hal ini adalah pakaian. 20 dibagi dengan 5 pekerja dikali waktunya, yaitu X sama dengan
Y dibagi dengan 13 dikali dengan 4. Nah, sehingga kemudian kita kali silang 5X dikali Y atau 5XY sama dengan, oh ini bisa disederhanakan ya. Kita sederhanakan saja biar tidak merepotkan perhitungan kita. Yaitu 20 dibagi 5, ini kan bisa 4. Sehingga kita kali silang X dikali Y adalah XY, kemudian sama dengan 4 dikali ini. 4 dikali 13 dikali 4. Atau kita kalikan, ini sama dengan 208. Maka Y atau yang kita cari adalah 208 dibagi dengan X. Sehingga jawabannya adalah E. Next ke soal nomor 10. Pada ulangan matematika terdapat 40 soal. Jawaban benar mendapat nilai 4 dan jawaban salah mendapat nilai negatif 2. Jika Erna mendapat nilai 106, maka banyak jawaban Erna yang benar adalah, nah, di sini kita rumuskan dulu. Banyaknya nilai yang diperoleh itu kan sama dengan banyaknya soal benar dikali 4, kemudian dikurangi dengan banyaknya yang salah dikali negatif 2. Nah, kita misalkan di sini ya. Misalkan banyak jawaban Erna yang benar. Jawaban Erna yang benar ini kita misalkan sebagai X. Nah, sama dengan X, berarti kemudian nilai ini adalah sama dengan X dikali dengan 4. Karena kalau jawaban benar kan dapat nilai 4. Berarti kalau ada X jawaban yang benar berarti X dikali 4. Dikurangi dengan jawaban yang salah berapa? Jawaban yang salah adalah 40 soal dikurangi dengan jawaban yang benar. Nah, di sini dikali dengan negatif 2. Atau di sini ditambah ya, di sini ya. Karena sudah merupakan dikurangi. Nah, nilainya adalah 106 sama dengan 4X. Kemudian kita kurangi di sini ya. Negatif 2 dikali 40. Nah, di sini adalah sama dengan min 80. Kemudian ini kali ini. Negatif X dikali negatif 2 adalah plus 2X. Kemudian kita kumpulkan aja 106 dikurangi, ditambah ya, karena di sini kan negatif, kalau kita pindah ruas akan menjadi positif. 80 sama dengan 4X ditambah 2X adalah 6X. 106 ditambah 80 adalah sama dengan 186 sama dengan 6X. Dan X sama dengan 186 kita bagi dengan 6. Hasilnya adalah sama dengan 31. Nah, jawabannya adalah C. Kita akan melanjutkan ke soal nomor 11. Budi membeli sepeda dan kemudian menjual kembali dengan harga 800.000. Jika ternyata ia untung 25%, maka harga pembelian sepeda tersebut adalah 25% itu adalah sama dengan 0,25. Nah, cara cepatnya adalah seperti ini. Harga beli sama dengan 800.000, kita kali dengan 1 dikurangi dengan 0,25. 800.000 dikalikan dengan 1 dikurangi 0,25 adalah 0,75. Nah, 800.000 dikali 0,75 adalah 600.000. Tapi teman-teman hati-hati di sini untuk kasus dia untung. Kalau kemudian untuk yang rugi, ini kita akan bahas di soal nomor 12.
Pedagang elektronik menjual televisi 14 inci seharga 1.500.000 dan memperoleh kerugian 25% dari penjualan tersebut. Maka harga pembelian pedagang itu adalah, ini hampir sama seperti tadi, jadi kita kurangkan 1 dikurangi 25% adalah 0,25, 0,75. Maka harga beli kalau dia rugi, di sini rugi, kalau tadi untung ya, maka sama dengan 1.500.000. Kalau yang tadi kita kalikan, maka di sini kita bagi dengan 0,75. Dan 1.500 kita bagi dengan 0,75 adalah sama dengan 2 juta. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 13. Dalam sebuah kandang terdapat 50 ekor ayam terdiri dari 25 ekor ayam jantan yang 18 diantaranya berwarna hitam. Jika yang berwarna hitam di kandang tersebut ada 35 ekor, maka banyaknya ayam betina yang tidak berwarna hitam. Untuk lebih mudahnya kita buat aja dalam bentuk tabel di sini seperti ini. Ini kita tuliskan sebagai ayam jantan, kemudian ayam betina, kemudian ini yang berwarna hitam, ini yang berwarna tidak hitam atau selain hitam. Kemudian karena di sini totalnya adalah 50, maka di sini kita tulis 50. Sekarang kita isi 27 ekor ayam jantan. Berarti ini jantan, di sini kita isi 27. Kemudian 18 diantaranya adalah berwarna hitam. Berarti di sini 18. Nah, di sini berapa yang berwarna tidak hitam? Berarti 18 ditambah berapa sama dengan 27, atau 27 kurangi 18, yaitu 9. Kemudian kita lanjut, jika yang berwarna hitam di kandang tersebut adalah 35 ekor. Nah, ini yang berwarna hitam, maka di sini kita tulis 35. Maka banyaknya ayam betina yang tidak berwarna hitam. Nah, kita bisa mengisi dengan cara seperti ini. 35 ditambah berapa sama dengan 50. Kan 15. Kemudian ini yang ditanyakan di sini, betina yang tidak berwarna hitam. Berarti 9 ditambah berapa sama dengan 15, yaitu 9 ditambah 6. Maka jawabannya adalah A. Berikutnya, umur rata-rata hitung suatu kelompok yang terdiri dari guru dan dosen adalah 40 tahun. Jika umur rata-rata para guru adalah 35 tahun dan umur rata-rata para dosen adalah 50 tahun, maka perbandingan banyaknya guru dan dosen. Nah, di sini kita bisa menuliskan seperti ini rata-rata gabungan. Kemudian untuk rata-rata guru adalah sama dengan 35, untuk rata-rata dosen adalah sama dengan 50 ya, 50 tahun. Kita cari selisihnya. Ini berselisih 5. Ini ke sini berselisih 10. Nah, sekarang banyaknya guru dibanding banyaknya dosen itu sama dengan kita bagi ini 10 dibagi dengan 5. Jadi jangan kebalik ya. Ini 10 punya dosen, 5 ini selisihnya guru. Kenapa seperti itu? Karena di sini perbandingan berbalik nilai. Nah, 10 dibagi 5 itu kan sama dengan 2:1. Maka jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 15. Dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 14 buah. Jadi N-nya adalah 14 buah. Baris kedua berisi 16 buah, baris ketiga 18 buah, dan seterusnya selalu bertambah 2. Banyak kursi pada baris ke-20. Misalkan saya tuliskan U20. Nah, U20 ini dapat kita kerjakan dengan menggunakan, kita ambil salah satu, bisa menggunakan baris ketiga atau baris kedua, misalkan U3 saja. U3 ditambah dari 3 ke 20 itu kan
ditambah berapa? Ditambah 17. Maka di sini juga saya tambah 17. 17B. B itu adalah beda ya. Ini merupakan barisan aritmetika. Nah, U3 adalah 18 buah ditambah 17, bedanya ini, penambahannya 2. Sama dengan 18 ditambah 34. Nah, 18 ditambah 34 adalah 52. Berarti yang lainnya tidak kita pakai ya. Di sini 16 buah tidak dipakai, kemudian ini juga kita tidak pakai. Karena di sini merupakan cara cepat. Nah, sehingga jawabannya adalah B.